Yunani itu disebut an. An itu artinya banyak orang. Dia istilahnya bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang. Orang-orang. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yohanes, berarti cuma satu orang. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, penulis kitab Wahyu dan juga penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Tuh bang, coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24-25. Penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus, apalagi penulis Wahyu. Nah, jadi harus kembali kepada data konkretnya. Bahwasanya ketika Yesus berkata ada yang masih hidup sebelum melihat kerajaan Elohim, satu-satunya kandidat itu Yesus. Yesus itu sendiri yang masih hidup sampai hari ini, belum mengalami kematian. Dia terangkat dengan jasadnya. Mazmur 16 dengan panjang umur. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur itu bahwa Yesus itu hanya menyaksikan kemudian. Menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang yang menyalib dirinya. Itu tertulis bang. Mazmur 91 mulai dari nomor 1 sampai nomor 16 itu semuanya untuk Yesus. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Yesus menonton. Kejadian itu dia tonton. Ya, dan dia Yesus kata Tuhan, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Fasik itu apa? Di dalam Amsal 23 nomor 17 yang disebut fasik itu adalah pengkhianat, pemakan suap. Nah, siapa pemakan suap yang disaksikan kemudian oleh Yesus? Yudas kan? Itu jelas itu. Amsal 17 nomor 23. Benar nggak? Teman-teman, masih ingat nggak data-data kita yang ini? Orang fasik menerima hadiah, suap, untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Amsal 17 nomor 23. Sedangkan Yesus dikatakan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang fasik yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Di dalam Keluaran Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus apa sebabnya Yesus terkutuk? Enggak ada. Yesus itu orang benar. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Tolong bersihkan lidah kalian dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Bersihkan. Yesus mengatakan apabila datang roh kebenaran, mereka akan memuliakan aku. Dengan lidah saudara-saudara Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di atas pohon, apakah itu memuliakan? Tidak. Itu menghinakan itu. Itu menistakan kemudian. Tapi kalian memutarbalikkan hukum. Yang hina kalian katakan mulia, yang mulia katakan itu hina. Coba. Yang dikutuk adalah Yudas, yang kalian kutuk malah Yesus. Ada apa dengan lidah saudara-saudara? Siapa yang membimbing kalian? Nah itu tadi, Mesias palsu. Mesias palsu menggerogoti otak kalian, menggerogoti kemudian hati kalian, melucuti kemudian hati kalian yang bersih, sehingga kebenaran hilang, dan yang muncul adalah kejahatan yang kalian anggap betul. Itu ada. Apa kata Yesus? Jangan pakai Quran. Karena kitab Anda sendiri menerangkan itu. Tidak perlu Al-Quran.
Matius pun menjelaskan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada orang yang disesatkan secara bergerombol. Itu jelas itu. Islam hanya datang menjadi pembawa peringatan saja. Kalian mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi ingat, kematian sudah mendekat. Bayang-bayang kematian sudah ada, semakin hari semakin mendekat. Ketika sudah masuk ke dalam tanah, tak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat Sus. Itu jelas itu. Nah, apa keuntungan kami umat Islam ketika kami mengajarkan seperti ini? Tak ada. Keuntungan kami tak ada. Semata-mata menyelamatkan saudara dari tanggapan dari orang-orang barat terkait dengan Nabi kita yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi kita itu sudah datang ditolak oleh empunya. Setelah ditolak, muncul umat baru menganggapnya Tuhan, melantiknya sebagai korban yang terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam datang menegur, wahai ahli kitab, jangan berlebihan dalam soal agamamu. Tuhan itu cuma satu. Al-Quran datang negur. Kira-kira kalau kita menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah kita kurang ganteng? Enggak kan? Tetap aja kita akan ganteng seperti yang sekarang ini. Nah, di Islam itu mana Tuhan Islam itu? Tidak bisa Anda menunjukkan, oh Tuhannya Islam berbentuk ini, Tuhannya Islam berbentuk batu, Tuhannya Islam berbentuk kota, Tuhannya... Enggak ada di Islam kayak gitu, enggak ada. Islam hanya menyeru, Subhanallah, maha suci engkau wahai pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cuman kayak gitu aja. Nah, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Maka Tuhan yang melihat dan mendengar itu menyaksikan hambanya, menyaksikan kita. Yang satu hari Minggu dilihat, apanya dibuatnya pergi di gedung ini dia? Oh, nyembah makhluk saya bernama Yesus rupanya. Nah, yang ke masjid, oh ini menyembah saya. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi disembah. Tapi kalau Anda ke gereja nyembah siapa? Orang terkutuk yang Anda sembah. Siapa orang terkutuk itu? Makanya bang, ini terakhir dari saya sebelum diambil alih sama yang lain. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada muridku, kepada kamu. Menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dari buah nabi palsu bisa kau lihat. Dari umatnya. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu adalah tanda-tanda buah dari nabi-nabi palsu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Loh, siang malam orang ini memanggil Yesus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok Yesus mengaku tidak mengenal dia? Ternyata cek per cek, Yesus yang kalian panggil itu adalah Mesias palsu. Yesus yang asli itu anteng-anteng aja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti aku ini Muslim. Dunia harus tahu aku ini Muslim. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dicobai iblis, berarti yang dihianati iblis, berarti yang membuat kesaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus itu semuanya gagal. Berarti yang dijerat dengan terkutuk di atas pohon itu adalah orang terkutuk, yaitu penggantinya Yudas. Karena iblis tidak berkuasa atas Yesus sedikit pun. Sementara salib itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Tuh kata Yesus. Berarti yang berkata-kata kepada Ananias, yang berkata-kata kepada Paulus, yang berkata-kata kepada kitab Wahyu, itu bukan Yesus. Tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia yang datang ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Mesias palsu. Tidak lama lagi sang penguasa dunia ini akan datang. Siapa itu? Iblis. Ketika Yesus terangkat, iblisnya turun. Plak. Ketemu dengan siapa?
pendiri agama Kristen. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau wahai yang 12 orang muridku? Satu di antaramu iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Nah, kata Yesus, iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang berhasil dibunuh di atas tiang salib bukan aku. Iblis tidak ada daya untuk aku, nggak ada. Dia nggak berani menyentuhku, nggak ada upaya sedikit pun. Untuk menyentuhku sedikit pun tak ada. Apalagi berani membunuhku. Nggak berani dia. Nah inilah kemudian saudara, saya mengajak saudara untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Menjadi pengikut Yesus yang asli. Jangan menjadi pengikut Mesias yang bukan manusia. Pahami itu. Coba Anda lihat Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda lagi-lagi digiring lai lembaga Bible mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Seakan-akan Kristus ini adalah Tuhan. Padahal Kristus itu adalah orang. Kristus itu sama dengan orang yang diurapi Tuhan. Berarti terjemahan yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir adalah orang. Yang datang kepada Paulus bukan orang. Yesus itu ditujukan, bukan orang. Yesus, Tuhan. Kristus itu apa bang? Kristus itu apa bang? Yang diurapi. Apa yang diurapi bang? Kucing, ayam, sapi atau orang? Ya Kristus ya, ya, orang Kristus lah, itu manusia. Ya, manusia. Tuhan Manusia. Berarti yang benar adalah bagimu orang Tuhan, yang diurapi Tuhan. Yesus Kristus itu. Ular tuanya sudah mendarah daging di Anda kalau begitu saudara. Ular tua sudah mendarah daging dalam tubuh saudara. Tuhan Yesus Mesias itu adalah orang bang. Harun Mesias. Kores Mesias, Samuel Mesias, Yesus Mesias, Daud Mesias. Semua ini Mesias. Apa itu Mesias? Orang yang diurapi. Yesus, brother. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir ini adalah orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak berkata, yang tidak percaya Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti yang lahir ini manusia yang diurapin. Tunggu, saya baca dulu brother kitab saya ini. Ini 1950 asli ini ya. Ya, silakan. Tahu, brother. Baik. Silakan. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Di dalam Kristus itu negeri apa? Daud. Kristus itu apa? Orang atau Tuhan? Ini kan diurapi ini ceritanya. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bukan begitu. Dengar dulu. Ya, silakan. Jelas ya, baik. Ya. Nah, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan itu. Di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu apa bang? Kristus Tuhan itu brother. Di dalam negeri Daud. Saudara, Kristus itu apa? Kristus yang diurapi itu. Apa yang diurapi? Tuhan itu. Iya. Masa Tuhan diurapi? Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Iblis tua, ular tua sudah bertengger puluhan tahun dalam diri Anda. Cobalah. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuhan itu brother. Alamak, gimana Kristus saudaraku ini? Alamak. Jadi yang lahir ini apa? Jadi yang lahir ini apa?
Tuhan. Tuhan ini Oke. yang lahir. Oke, baik. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata yang lahir ini Tuhan, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Ayo. Iya, konteksnya dulu. Apa sih sudah tulis? Aduh, Sebab brother, banyak brother. penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan dia datang sebagai apa? Sebagai apa? Dia datang Tuhan. sebagai dia datang Sini sebagai bilang, dia datang Kristus sebagai Tuhan itu dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Dah. Gimana? Jangan menuduh, brother. 2 Yohanes 1 nomor 7. Menuduh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Harus datang sebagai manusia. Anda mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Anda adalah Dajjal. Itu dalil. Jangan menuduh, brother. Dalil, Iya, sini. saya Tadi hanya kamu baca meluruskan, ini. saudara. Saya hanya meluruskan. Saya tidak ada menuduh. 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas kok. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak Lihat mengaku bahwa konteksnya Yesus telah itu datang sebagai apa manusia. Itu nabi palsu itu Iya iya. Ular tuanya sudah mulai mengkerek di dalam tubuh Anda, Bang. Udah mulai tua, kita udah mau beda. mati. Brother percaya Allah Subhanahu wa taala kan. Yesus Saya juga Tuhan Yesus Kristus. Yesusnya Beda percaya kita. kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana dong? Di mana dia Tuhan? Yesus berdoa. Di mana Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Ayo. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa seperti apa. Oke, cara doanya ditujukan kepada Yesus atau kepada Bapa? Ya kepada Bapa. Bapa kan di dalam dia itu. Mana ini brother? Allahu Akbar. Masya Gimana Allah. kita beda di sini, brother. Iya, Anda dan Yesus beda. Kalau dengan saya jelas. Ini yang jadi masalah ini, Anda dan Yesus itu beda. Yesus berdoa untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan. Tapi Anda kemudian justru menuhankan Yesus. Kan salah itu, Bang. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa. Cara berdoa Ya, sendiri bahwa dia dan Bapa satu. satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Ya, inilah sulit kita, brother ya. Iya. Untuk memahami di sini. Iya. Karena Kenapa brother Yesus? kan, Kenapa dulu, Yesus? brother Kenapa? kan tidak Ya, silakan. tahu seperti apa wujud Bapa itu, suaranya brother tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu kan? Iya. Nah, maka itu datang kepada Yesus supaya tahu Bapa itu. Nah, Bapak itu menurut Yesus yang mana? Ya itu dirinya sendiri. Di Sudah lihat, mana Wan? Yesus Sudah berkata lihat begitu? Yesus bilang kepada Di mana Filipus, Yesus berkata Filipus, begitu? kamu kan tanya Bapa itu, kamu sudah lihat aku ini ya, bahwa kamu sudah lihat Bapa itu. Di mana? Di mana? Di Injil Yohanes. Iya. Jelas sekali. Iya kan? Iya, betul. Itu. Jadi Bapak itu tidak bisa dilihat kan? Hanya Kalau Yesus yang tahu. kalian mau melihat Bapak, cukup lihat saya saja. Iya. Nah, karena apa yang aku katakan adalah perintah Bapak. Apa yang aku kerjakan juga adalah pekerjaan Bapak. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 ya, nomor 29, apa kata Yesus di sana, Bang? Ada Bible di situ. Kenapa Berapa? dia mengatakan? Kenapa Dimana, dia mengatakan? Yohanes 8:29. Inilah alasannya kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu. Silakan. Yohanes 8 ya. 29. 29. Iya. Baik. Maka Yesus menyuruhkan aku, ia bersama-sama dengan aku, maka Bapa itu tiada meninggalkan aku seorang diri. Karena
senantiasa aku berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang lucu sini? Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berapa? Ya ini kan di dalam, kita baca konteksnya dulu di sini. Tuhan Yesus Bocor halus. terang dunia di sini. Konteksnya Tuhan Yesus terang Aku dunia. tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa berseorang atau berdua orang? Dia kan sampaikan kamu tidak mengenal dia, suaranya, wujudnya. Iya mana brother. Aduh, aku tidak, Tuhan Bapa tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti Bapa menemani aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Ini Tuhan Yesus di sini terang dunia, brother. Terang dunia apa? Mati lampu kapan? Aduh, saudara Gutison, ayolah, jangan. Al-Quran itu mengatakan begini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu sesungguhnya ingin menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Apakah Anda nggak sadar kalau Anda sedang menipu diri Anda sendiri? Jujur bang, jujur. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Siapa orang menipu? Tidak ada menipu orang di sini, brother. Bukan, Anda sebenarnya ingin mengelabui saya. Bukan Tetapi sebenarnya Anda mengelabui diri Anda sendiri. Yesus mengatakan, dan Tuhan tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti itu harus ada yang menemani pandang, Yesus. brother. Siapa yang menemani Yesus? Bahkan di dalam Yohanes 8 di data sebelumnya nomor 16-17, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Satu. Dua. Mana ini? Saya pegang Alkitab, brother. Oke, saya baca ya. Saya baca. Iya, baik. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Bersama artinya berdua dengan Bapa. Dan jika penghakiman, dan dikatakan, dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku, dua. Berapa? Aku dan Bapa berapa? Satu, brother. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jujur saudaraku, ini data sudah sangat jelas. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ada Bapa menyertai aku, berarti aku dan Bapa adalah seorang diri. Satu. Aku tidak seorang diri, tetapi aku seorang diri bersama Bapa. Dengar dulu, satu mereka itu, brother. Pusing kita ini, brother. Aku tidak seorang diri, melainkan aku sendiri bersama dengan Bapa. Apa itu judulnya? Aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua bersama Bapa. Dan dituliskan kemudian di data 17-nya. Dalam pelayanan itu, brother, dalam pelayanannya bukan dia sendiri, tapi Bapa yang ada di dalam dia ini yang berkata-kata. Kalau dia tidak sendiri berarti dia berapa? Ya, ini kan satu, bicara satu, aku dan Bapa satu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa saya banyak tertawa? Supaya teman-teman yang mendengarkan kita di bawah itu juga semangat. Kok semangat? Cie.
Semangat, semangat. Bukan semangat, mentang-mentang dibawa lagi mangap semua. Gitu saudara ya, itu cuman kajian standar Itu untuk mengetahui kebenaran. sudut pandang brother, beda kita. Iya, kan? iya. Anda kan pengikut Mesias. Yesus Kristus. Mesias yang bukan manusia. Ingat ya, Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Merinding aku. Tetapi aku menerimanya dari Mesias. Dari Yesus Kristus Tuhan. Kata Yesus, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang dengan memakai nama Yesus. Itu nabi palsu itu. Barnabas itu nabi palsu. Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Iya, silakan saudara, silakan. Saya tidak ada hak untuk memaksa Anda. Saya hanya punya kewajiban untuk menyampaikan sisi kebenaran. Kalau Anda terima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, yang lain silakan, mungkin ada ingin menambahkan. Jadi satu slot ini khusus untuk teman Kristen ya yang mau naik ya, yang agak garang dikit lah, yang bisa mampu mengimbangi narasi-narasi dari Gurunda. Bang Hendi mau masuk, Bang Hendi mungkin? Ya, sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya yang ada di bawah, jangan lupa. Tunggu 5 menit, tunggu. Oke, Ustaz Tata mungkin mau masuk? Allahumma salli. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tison ini dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Karisma, brother. Oh, karismatik ya. Sama seperti Bang Luga. Iya, bisa dikatakan begitu, brother. Iya, tapi katanya dia nabi ya. Ya itu urusan dia itu. Iya kan? Iya betul. Dia tanggung jawab nanti. Bolak-balik ke neraka katanya. Ya itu dia dapat penglihatan, ya itu urusan dia. Iya. Tapi nggak enak juga penglihatannya karena dia lihat bom-bom di neraka, kata dia. Aku melihat bom. Benar itu. Benar itu, brother. Benar ya? Ya, saya baru dengar ini. Iya, serius. Coba nanti kalau ketemu. Tanggapan dari bom-bom bagaimana itu? Dia santai aja kan, dia fokus ke koin. Begitu ya. Oke. Jadi tanya kan, Bom-bomnya itu lo mau hujat dia kayak lo mau apa dia kayak yang penting dapat koin, aman dia. Oh begitu dia. Iya. Dia bilang tadi gitu ya Bang Andi. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya itu gini Pak Tison, kata bom-bom. Saya itu kenapa selalu saya undang Juma mau diskusi sama saya supaya penonton banyak, saya dapat koin, lumayan lah. Kan saya butuh koin. Jangan laporkan saya. Jangan laporkan saya. Dia juga politik juga dia ya. Iya, politik. Saya ada di Talaut ini, brother. Di Pulau Miangas, perbatasan Indonesia Filipina, brother. Oh iya. Jauh ya. Bang Sulawesi Utara. Ya, ada Mbak Natalia mau naik ini bahwa di masjid katanya ada nama Yesus disebut-sebut. Natalia, selamat malam. Nanti pada akhirnya Bang Zuma akan mengikuti Yesus katanya. Natalia, selamat malam. Mbah. Iya. Halo. Iya. Mati meja. Kalau host itu tahu ya komentar-komentar teman-teman. Iya, selamat malam juga. Silakan. Mencet-mencet kepencet, tapi nggak apa-apa. Ternyata begini caranya. Maaf, Mas Katro. Iya, silakan. Ya Bang Juma, dengerin dari tadi pembahasan tentang Yesus. Terima kasih sudah memviralkan Tuhan Yesus kami. Semoga semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Betul itu.
Tiap hari ada ribuan orang yang mengenal Yesus. Mereka Amin, puji Tuhan. mereka benar-benar sadar kalau ternyata Yesus itu adalah manusia biasa dan yang disembah Kristen itu ternyata adalah makhluk halus. Alhamdulillah, semakin banyak Amin. orang yang tercerahkan. Iya. Iya, gua aminkan. Tuhan itu tidak harus, Bang Zuma, Tuhan itu tidak hanya dipelajari tapi juga harus dialami, Bang. Kalau bagi kami itu umat Islam dan juga orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas bahwa jangan lagi ada orang yang mengajar tentang Tuhan, sebab baik kecil maupun besar mereka sudah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang telah aku ampuni. Ini kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus hadir. Dosa-dosa Bani Israel sudah diampuni oleh Allah, oleh Tuhan, dan kemudian mereka dikatakan di dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi percuma Kristen datang memperkenalkan Tuhan baru, orang Yahudi sudah mengenal Tuhan yang betul. Begitu Mbak Natalia. Makanya Kristen ini dengan orang Yahudi itu tidak bisa satu rumah ibadah karena Tuhan mereka berbeda. Mungkin saya tidak terlalu paham soal sejarah, tapi satu yang selalu saya rasakan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang Dia. Ya, Karena bagus. kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Ya, betul. Iya, kami orang percaya mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alhamdulillah, sedangkan Yesus tidak pernah memberitakan hal tersebut. Jadi kalau hari ini Anda merasa kemudian taat kepada sembahan saudara, pas benar kata Yesus itu dalam Matius 24 itu, bahwasanya penyesat ini nantinya akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Makanya murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, wahai muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Makanya penyesat itu yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus, itulah penyesat yang tidak percaya akan kematiannya, tidak percaya akan kebangkitannya. Baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka sudah tahu dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Murid-muridnya seluruhnya, Bani Israel seluruhnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ajaran Yesus itu Tuhan muncul puluhan tahun setelahnya dan diresmikan ratusan tahun setelahnya. Kata Paulus, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini manusia. Ya itu menurut pendapatmu, Bang. Kami Yesus, tidak seperti itu. Menurut Iman Yesus gimana? Menurut Yesus bagaimana? Akulah Apakah dia Tuhan. Oh, nggak Akulah bisa. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa? Nah, itu dia. Tidak melewat aku. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Dia bukan Tuhan. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju kantor bukan kantor. Jalan menuju pasar bukan pasar. Yesus jalan menuju kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ya tadi, gimana caranya satu hakikat? Allah Nggak bisa. Nggak bisa. Allah Roh Kudus. Itu muncul di gereja. Mereka Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu kata Kristen, kata Yesus. Kami orang Kristen, kami orang percaya, Bang. Kami percaya kepada siapa? Kematian. Percaya Tuhan kepada Yesus siapa? Kristus. Di mana Yesus mengatakan dirinya untuk mengajarkan agama Kristen? Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus, yang percaya Tuhan Mengikuti Yesus gimana? Yesus itu ketika dia hidup mengajarkan kepada muridnya menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang ada di langit? Menyembah dirinya sama dengan menyembah Bapa, Bang. Udah mulai gila juga ini kayaknya.
Udah mulai Kami gila. gila karena Ya, Tuhan Yesus. mohon maaf, Haleluya, mohon puji maaf. Tuhan. Saya tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah kelewat gila. Ya. Nah, Agama Islam itu kan baru datang setelah Yesus bertahun-tahun. ya memang betul, Yesus. betul sekali. Kebetulan Yesus Baru abad ke-7. berkata bahwa penyesat itu seangkatan dengan dia. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit di hari ketiga. Hayo, nabi-nabi Penyesat palsu, nabi-nabi Penyesat palsu itu yang kebetulan tidak itu. percaya Tuhan Yesus. Kebetulan kata Yesus, penyesat itu seangkatan dengan dirinya. Penyesat itu datang kepada muridnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Menurutmu- dong. Menurutmu saya tanya, kenapa Yesus itu mau disalib sama orang Romawi, sama orang Yahudi? Karena Yesus baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor Karena 57. dia mengaku anak Allah. Oh Bang. salah, itu kesaksian palsu. Yesus Enggak, mengatakan, itu yang benar. dengarkan saya, dengarkan. Di dalam pengakuan Yesus ketika dia ingin dilempari batu, Matius 10 nomor 34, baca di nomor 33, baca di nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Maka ketika aku berkata akulah Allah, itu tak apa-apa. Karena saya penyampai firman. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1. Dia diutus sebagai Allah, sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Bahkan dia punya nabi bernama Harun. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang kalau Yesus, tidak akan kembali dengan sia-sia. ya itu Yesus. Tuhan. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda maksud itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini penyampai firman atau Yesus ini sumber firman? Yesus itu sang firman sendiri, Bang. Ah, ini sudah gila betulan. Anda benar-benar gila. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok bisa sang firman? Ya kan dia anak Allah. Allah. Bang. Yang dimaksud dengan anak Allah itu bukan cuma Yesus doang. Semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jangan Terus, gila permanen dong. Tadi kau bilang kan, Bang. Yang disalib itu Yudas kan, yang terkutuk itu kan. Yes, betul. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Mana dia? ada orang terkutuk bisa ngomong seperti itu? Lah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kontradiksi. Karena ternyata Yesus meminta kepada Tuhan untuk supaya mengampuni orang-orang tersebut. Mana yang betul? Bang, biar ku kasih tahu ya. Ya silakan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Dan Tidak mungkin. Itu mimpi dia di siang mati itu bolong. karena melakukan kehendak Bapa. Oh, enggak ada. Di mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kafir? Mana dalilnya? Ayo. Umat manusia. Saya rela jadi menantumu kalau ada dalilnya. Mana? Dengarkan. Saya ikhlas, betul. Hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu Iya, rusak dalam dosa mana dalilnya? semenjak Nabi Mana Adam. dalilnya? Itu Paulus. Mana Tuhan dalilnya? Yesus Itu Paulus yang saya minta. perantara di antara itu bukan Paulus. Tadi Itu kami, saudara iman mengatakan. iman kami, Bang. Tadi Iman saudara kami sebagai mengatakan orang kematian Katolik Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapa yang Anda maksud di sini Paulus. Itu kehendak Paulus, itu keinginan Paulus. Paulus itu rasulnya Tuhan. Dia yang menyampaikan firman. Kami beriman Sejak- kepada Yesus bukan karena Paulus, Bang. Allahu Akbar. Jangan dulu. Kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena Paulus. Kok Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Iyalah, kami percaya sama Tuhan Yesus. Ya Bang. udahlah, suka-suka abang, saudara lah, suka-suka saudara lah. Kalau 2000 saya, tahun, kalau, Bang. 2000 kalau tahun. saya Tuhan Yesus sebagai mati orang, di atas kayu salib. kalau saya Dan sebagai tidak- orang, kalau saya sebagai orang waras,
Ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus, berarti yang saya percayai tentang Yesus adalah ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan orang. Dalam kitab suci semua ucapan Yesus. Kenapa dipilih-pilih ayatnya, Bang? Nggak ada. Itu namanya kebodohan. Menafsirkan ayat-ayat Itu kamu. namanya kebodohan. Itu stupid in bahlul. Ajaran. Di mana Yesus? Ya, sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Di mana Yesus mengenal Lukas? Meong. Yesus mengenal semua manusia, Bang. Itu meong namanya. Itu namanya stupid. Yesus itu Tuhan. Dia itu namanya mengenal konyol. hatimu. Itu namanya konyol. Dia mengenal jauh di lubuk hatimu. Itu Aku asal berdoa ngomong. dalam nama Itu asal ngomong. Itu bahlul. Itu bahlul namanya orang talal. Bahlul itu namanya. Bicara asal Semakin seenak hari kau perut. sebut nama Yesus, semakin banyak jiwa dipanggil. Alhamdulillah. Tiap hari saya syahadatkan orang. Kecuali orang gila yang mau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sampai mulutmu robek, sampai kuping pun memuji Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Itu kan menurutmu, Bang. Itu menurut Bible. Itu menurut Yesus. Ya, kau salah Itu menurut memahami Yesus. Bible kami. Coba kamu tunjukkan kepada saya pemahaman yang benar terhadap Matius 7 nomor 21, 22, 23. Coba kamu terangkan kepada saya. Yang dibilang menyebut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan atau firman Bapa? Ayo. Bapa. Ayo. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Orang konyol. Ampun saya kalau diskusi sama pembohong. Allah itu hakikat, Bang. Sama seperti manusia. Udah. Saya ampun kalau pembohong. Natalia. Ya. Yesus itu Tuhan atau dia manusia? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Oke, baik. Di saat Bunda Maria melahirkan Yesus, ya, yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Manusia, natur kemanusiaannya. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia? Sudah, dia menjadi Tuhan sebelum dilahirkan. Oke. Berarti waktu bayi ini Tuhan? Dia manusia dan juga Tuhan. Keilahiannya ada. Saya tanya baik-baik dulu nih, nih. Bayi Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan? Keilahiannya ada sejak kekekalan. Berarti dia Tuhan. Berarti dia Tuhan. Dia punya dua natur, Bang. Oke. Berarti bayi ini Tuhan juga, manusia juga. Iya, dia punya dua natur. Oke. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan bayi? Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Saya ulang dulu. Dia ada bersama dengan Bapa. Yes, bayi ini kan Tuhan, betul? Ya. Oke. Nah, waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Maria? Dalam kekekalannya Yesus, dia adalah Yesus. Tuhan. Jadi bayi ini anaknya Maria, Tuhannya Maria juga. Kau harus bisa bedakan. Lah, tuh tinggal jawab. Saya ulang lagi. Kau percaya Yesus itu manusia? Enggak, saya ulang lagi, saya ulang dulu dengerin. Bayi ini Tuhan atau bukan? Dia naturnya sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia punya natur sebagai Allah. Oh, berarti bayi ini Tuhannya Maria juga. Allah dan manusia. Tuhannya Maria siapa waktu punya bayi? Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhannya Maria bayi ini juga, betul? Iya. Oke. Jadi anakku yang bayi ini kata Maria Tuhannya Maria juga. Oke. Kau harus bedakan antara ya udah cukup. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke. Apakah Yesus waktu bayi Maha Kuasa? Dalam kemanusiaannya dia sepenuhnya menjadi manusia. Enggak. Maha Kuasa. Kan waktu bayi dia sudah Tuhan, betul? Iya. Nah, apakah bayi ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Dia sepenuhnya menjadi manusia. Dia disembah, Bang. Bahkan dari lahir dia disembah. Ya, apa yang dikuasai bayi ini waktu dia bayi? Ya, dia menguasai semua alam semesta ini. Di mana itu tertulis bayi menguasai alam semesta?
dia natur keilahiannya tuh tidak hilang, Bang. Ya, waktu dia bayi sudah bisa mencari makan sendiri gitu. Dia disembah, Bang. Enggak, saya nggak nanya sembah. Saatnya kita gila permanen. Waktu bayi dia menyusui selayaknya manusia. Deh, kena kau di sini. Waktu Yesus Tuhanmu ini bayi, dengerin pertanyaannya. Apakah dia sudah bisa mencari makanan sendiri? Ya tentu tidak bisa dong, karena dia kan bayi. Karena berarti dia dirawat, Tuhanmu dirawat oleh manusia toh? Dia sepenuhnya manusia, Abang. Iya. Bukan Iya. superhero. Dia bukan tapi dia dia bisa kalau dia mau, tapi dia tidak tunjukkan itu. Lebih tahu dia. Harusnya gini Bang Andi. Iya. Harusnya Kristen sedunia itu sembah wanita ini. Karena wanita ini lebih paham tentang Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Iya. Orang dia yang melahirkan Tuhan. Bunda Maria itu tabut Bukan wanita ini lebih layak disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Yesus tidak pernah tahu dirinya itu Tuhan. Yesus tidak pernah tahu kalau dirinya itu maha kuasa dari bayi. Tapi dia wanita ini tahu. Tapi wanita ini lebih Tuhan. Kayaknya ini ibu Tuhan dia ini, ibu Tuhan. Pasti tahu kok Bang. Bahkan udah saya tutup kuping. Gak sanggup saya dengarkan kebohongan kayak gini. Gak sanggup. Tapi lumayan buat piti-piti orang banyak, Mak. Lu buat piti-piti nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ya. Jadi waktu bayi belum bisa mencari makanan sendiri ya. Karena dia bayi. Berarti Tuhanmu butuh bantuan orang lain. Jijik aku dengar. Tuhanku tidak bisa mencari makan karena dia bayi. Jijik aku dengar. Kenapa? Kami bangga dengan iman kami, Bang. Oke, bangga ya. Bangga menuangkan bayi. Oke, lanjut ya. Ya, tanya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dia disalib dia bukan Tuhan. Keilahiannya tetap ada. Berarti Tuhan mati. Susah. Ya iya, Yesus sebagai Tuhan mati. Tuhan mati. Dalam kemanusiaannya dia mati, Bang. Ada nggak yang kerja di rumah sakit jiwa? Tolong telepon dokternya dong. Ambulan. Mau pasiennya pulang ini. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Supaya dia bisa turun ke alam maut. Dia menginjak-injak maut untuk bangkit di hari ketiga. Sampai segitunya Tuhan mati. Mati dan bangkit. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Mana ada dibunuh? Orang Romawi yang bunuh. Bunuh diri dia, bunuh diri. Orang Romawi yang bunuh kemanusiaan. Yang nombak lambungnya Tuhanmu siapa? Orang mana? Ya orang Romawi juga, kan yang bunuh orang Romawi. Oke. Yang menciptakan tentara Romawi itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti Tuhanmu. Iya. Ayo teman-teman yang mau ikut-ikutan silakan. Aku lepas tangan dari orang ini. Jadi ciptaan, Mbak, jadi ciptaan membunuh penciptanya ya? Mereka itu satu. Iya. Esa. Kalau di Islam dibilang Allah Somad apa yang lam yalid dalam bulan. Nah, itu kami juga percaya bahwa Tuhan itu satu dan Esa. Bapak Putra Roh Kudus itu 3 atau 1? Satu dong. Iya. Dia 1. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kata mereka tapi 1. Parah nih, parah. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Sakitnya ini sudah Allah itu akut kali. hakikat. Nih, ku kasih tahu kau ya. Allah itu hakikat. Tuhan itu gelar. Yesus Kalau itu waktu Yesus manusia. dikubur itu, kalau Yesus dikubur itu bapaknya ada di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang dikubur itu kemanusiaannya, Bang. Iya, bersatu atau berpisah? Bersatu. Ya masih ada di Mau bersatu, nggak jadi. Kan Yesus bangkit bersama dengan badan-badan. Enggak, dia nggak bangkitin dulu. Kan di Yesus dikubur. Apakah Bapak dikubur juga? Bapak itu kan Allah semesta ini loh. Analoginya gini. Iya, mulai. Badanmu itu punya Kata dimasak kok, Mbak. Iya, kata dimasak kok. Gua nggak mau kok, Mbak. Masuk lagi. Sama. Untuk masuk ulang.
Mas Oleng kasih. Ngerti nggak bang? Yang dikubur, Mbak Natali, yang dikubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan pernah Dalam dikubur. kemanusiaannya kan yang dibunuh kemanusiaannya bang. Oh berarti waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Keilahiannya tidak hilang bang. Dia turun ke alam maut selama 3 hari untuk mengambil jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Kalau Karena jasadnya, badannya dia Yesus itu, mengalahkan maut. dengerin. Kalau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia bangkit bersama dengan badan. Saya nggak nanya bangkit, badannya itu loh, fisiknya itu. Fisiknya Tuhan atau bukan? Waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Oh berarti dia Sama bukan Tuhan. persis. Kan dia itu manusia dan Tuhan. Susah kali kau paham. Enggak, fisiknya saya tanya, fisiknya, badannya Tuhan atau Kalau pas bukan? dia jadi manusia, dia itu benar-benar manusia, bang. Oh, berarti waktu Bisa jadi sakit, manusia, bisa dia bukan nangis, Tuhan. Bisa marah, bisa tidur, semuanya dia lakukan. Kan dibilang Imam Agung besar kita itu bukan hanya Imam Agung yang dia turut merasakan semua penderitaan kita. Itulah ya Tuhan Yesus kami itu. Oh, berarti waktu di bumi dia bukan Tuhan ya? Sudah aku kasih tahu dari awal dia itu Tuhan dan manusia, abang. Oh, berarti dua macam dia. Dua natur. Oke. Dua natur. Iya. Bisa Dia gitu itu apa? Allah, Kata kayak atau malah Tuhan dan dia manusia. Susah kali kau paham. Kau ajari kau Allah Tritunggal biar kau tahu ya. Tahu matahari? Kau tahu matahari itu punya cahaya dan punya panas itu. Matahari yang besar itu, yang bulat itu. sakit bener-bener. Sekarang Yesus sudah naik ke surga nih, ada berapa Tuhan di surga? Satu lah bang. Tuhan Yang mana? itu Esa bang. Kalau satu di surga, yang mana yang Tuhan? Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Satu itu mereka, bukan mereka itu. Allah Oh, Bapa. satu tuh mereka kok satu. Kata mereka itu berapa? Nih. Lah di Al-Qur'anmu aja dibilang kami, kayak mana lah kau ini? Mereka itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus tuh ada 3 tuh. Satu dong bang. Mereka, Yang mana? Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Mereka. Yesus itu di surga masih dengerin. Yesus itu di surga sama badannya atau hanya rohnya saja? Badannya juga kan dia badan kemuliaan sekarang. Itu anaknya Maria atau bukan? Siapa? Yesus di surga anaknya Maria atau bukan? Yang anaknya Bunda Maria itu kemanusiaannya. Keilahiannya Allah Bapa lah. Allah Bapa lah. Berarti Tuhanmu di surga campur manusia? Nanti kami kalau sudah meninggal, kami diselamatkan, kami hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Iya, ngapain? Main kelereng. Enggak, Wahyu 19 nomor 7. Kawin dia. Surga kami tidak ada yang kawin mengawin seperti itu. Ada perkawinan anak domba itu apa itu? Ada. Kami menyembah dalam pujian dan kebenaran. Wahyu 19 itu apa? 7. Tak pahamku. Apa? Wahyu 19 nomor 7. Bacalah bang, apa itu? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya namanya Natalia telah siap sedia. Oh iya, di kami itu dipercaya bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan kami ini adalah mempelai perempuan. Nah, kawin dia. Akui dia. Kami semua percaya ini. Kalau laki-laki mempelai perempuan. Kalau laki-laki dikawini juga. Brother. Tidak seperti pikiran kotor ya bang. Lah kan laki-laki, memang perempuan semua yang ke surga, kan ada laki juga. Kami semua umatnya, gerejanya itu adalah mempelai perempuan. Yesus itu adalah banyak kali itu istrinya Yesus ya. Brother Henry. Itulah pikiran manusia, tak sampai kepada monitor. Buset. Brother Suma, saya permisi dulu ya. Gimana? Oleng kan dengarkan si dia ini? Oleng, Bang Tison. Ya itu sudut Pesanku pandang Bang. dia itu. Tuhan itu dalam. Jangan cuma dia. Saya permisi dulu, Iya, silakan Bang Tison. Sudah Sehat berat. selalu. Terima kasih Pak saya Tison. ini ya. Iya, siap. Terima kasih brother. Ya brother semua, makasih ya. Siap. Brother Henry ya, terima kasih. Oke, Brother Tison. Iya, dan juga Ustadz Tahtaya. Baik, Terima Pak. kasih. Ya. Terima kasih.
Saya senang berada di Komal ini ya. Siap. Dan Abang Supa, mendapat aku berdoa semoga kekuatan Roh yang baru. Kudus suatu hari Ya, terima kasih semua. Iya. melawatimu ya, Bang. Assalamualaikum. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus mau datang, kusunat dia. Kusuruh masuk Islam, aku syahadatkan dia. Jangan percaya kalau ada ajaran yang bilang Yesus mati. Dajjalmu itu enggak mempan sama aku, Dek. Kalau ada yang bilang ajaran yang Mesiasmu mengatakan itu. Yesus tidak mati, itu sesat, Bang. Kau tahu itu. Dalam hidup ini cuma ada dua lalu pilihan. siapa yang masih hidup? Satu percaya Yesus. Lalu satu siapa yang tidak masih hidup sampai sekarang berdasarkan kitabmu tadi, Lukas 9 itu nomor 27. Ada yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Siapa itu? Dia masih hidup sampai tahu sekarang. itu, Bang. Aku paham itu, Bang. Makanya. Tapi Udahlah. satu yang ku pasti. Dengan Bang Handi aja. Dengan Bang Handi. Jangan kau sesat-sesatkan orang ya, Bang. Kamu yang nyesatkan orang. Buktinya kau jadi Kristen. Jangan kau tafsir kitab Kamu suci yang- orang sembarangan. Kamu yang mentafsir dari tadi. Yesus dua natur. Itu ketuhanannya, itu Yesus keilahian, itu. itu kemanusiaannya. Alamak. Ilmu dari mana kau dapatkan itu, Cak Ayu? Kalau- Dari mana? kalau Coba kamu- tunjukkan kepada saya natur keilahian Yesus. Satu aja. Mana? Ayo. Dia mengampuni dosa. Ya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Di mana dalilnya? Selamat pagi. Banyak, Bang. Di mana? Makanya kau Satu belajar aja Alkitab. tunjukkan kalau ada. Ayo, mana? Makanya kau belajar Gantian Alkitab. Bang Seso, gantian Bang Seso. Nggak Pergilah, ada dalilnya dosamu dosa sudah Yesus, diampuni. Yesus mengampuni, nggak ada. Ya ampun, Bang. Banyak kali lo di Alkitab. Mana dalilnya? Kau Bertebaran cuma di baca mana-mana. terjemahan itu. Dosamu telah diampuni gitu. Ya, jadi kalau saya mengatakan Natalia, dosamu telah diampuni, berarti saya yang mengampuni dosamu? Enggak dong. Alamak, parah 2000 ini. tahun, Bang. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Wih, ngeri Kami kali. orang percaya masih ada, Bang. Orang percaya. Iya memang. Karena Alkitab iblis itu itu, ditulis 1500 iblis itu tahun. sampai ke neraka ada. Lucu ente itu. Kau pikir siapa yang diserang sama iblis itu? Ya, Yesus Kristen kamu. lah kamu lah. Nah, Nah, karena dia tahu lawannya siapa. bisa enggak kamu berdiskusi dengan saya pakai dalil? Bukan mulut geroncong kayak gini, boleh enggak? Kamu pakai dalil. Kalau kamu cuma ngomong kayak begini, bom-bom pun bisa kau tuhankan. Kenapa bom-bom gendut? Kenapa bom-bom tidur? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom kelaparan? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom mati? Itu sisi kemanusiaannya. Tapi kalian tidak tahu di balik semua itu bom-bom punya sisi ketuhanan. Bisa. Makanya kau pakai mau diskusi Tuhan sama itu- saya itu pakai dalil, pakai Jangan dalil. cuma kau pelajari, Bang. Pakai Bukan dalil. kau pelajari Kalau mau Tuhan. diskusi sama aku itu pakai dalil. Alami Tuhan Kalau secara cuma langsung. Alami ngomong-ngomong sendiri. kayak begini itu sama aja pantat Kau ayam. pikir siapa yang diserang sama setan itu? Ya Kamu kamu lah. Ini Buktinya Ferdinand kamu mau yang naik Gerunda. Ferdinand mau naik katanya mau adalah apa mau gimana ini Ferdinand ini? Ya Ya bukan. sudah malam. Ya sudah, Terima sudah kasih, kau Bang tidur Cuma. sana. Ya, ya. Di sini ya, Yesus di ya, sana. ya. Jangan lupa minum kombantrin satu papan biar kau waras. Sorry ya, bagi saya kamu orang yang tidak normal. Otakmu ada gangguan. Ini Ferdinand tiping-tiping mau belajar Islam, mau adalah apa gimana Ferdinand? Menyimak dulu Bang, tertarik nih, kayak masuk akal. Iya, bagus. Silakan, Hanya Bro. orang berakal itu bisa sampai ke Islam, Bang. Kalau berakal. Tapi kalau kayak tadi itu sudah nggak berakal itu. Asal ngomong aja, Yesus, dua natur, yang mati kemanusiaannya. Apanya kayak gitu? Mulutnya kotor kali berbicara. Kenapa Yesus mati? Itu sisi kemanusiaannya. Loh, emang Tuhan punya sisi kemanusiaan? Di mana itu ajaran dari agama mana selain Kristen Tuhan punya sisi kemanusiaan? Cuman di Kristen kan, agama Yahudi tidak, Nabi Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Daud kagak, Salomo kagak, Yesus pun kagak. Apalagi Islam. Nah, Kristen dapat ilmu dari mana? Pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan.
Itu agama apa itu? Krishna punya sisi kemanusiaan, separuhnya adalah dewa. Attis, Horus, Zeus, Hercules, Hermes, apanya itu semua? Dewa-dewa kan? Makanya Kristen itu menyembah dewa, bukan menyembah pencipta langit dan bumi. Karena yang bisa menjelma atau inkarnasi menjadi manusia itu hanya dewa-dewa, bukan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada dalam dalil kitabnya orang Yahudi. Jangan pakai Quran, kitabnya Yahudi. Tidak ada Tuhan mereka itu kemudian menjadi manusia, tak ada. Hanya dewa yang bisa menjelma menjadi manusia. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Dewa menjelma menjadi sapi. Itu ada. Gitu, Bung. Jadi kalau mau berdiskusi masih menggunakan akal, ya minimal hari ini ditolak apa yang kami sampaikan. Bisa jadi menjadi bahan perenungan. Tapi kalau sudah kayak tadi itu, waduh, kurasa susah itu dia. Karena antara mulut dan otak nggak sinkron. Kalau si saudara tadi, si Tison itu masih ada ruang untuk bisa waras. Karena masih berfungsi antara telinga, matanya, otaknya dengan mulutnya. Tinggal diperbaiki aja supaya kalbunya itu tercerahkan. Tapi yang perempuan tadi, walah, na'udzubillah. Sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Antara mulutnya dengan pantatnya, sama. Karena kenapa? Dia menyampaikan sesuatu tidak berdasar data. Kita itu orang beragama, berbicara agama pakai data. Bukan doktrin dogma. Gitu. Orang-orang seperti kalian ini yang telah diramalkan Tuhan Yesus sebelumnya. Di mana Yesus pernah meramal tentang Matius? Itu ramalan Matius, kau bilang. Matius 10:22, baca dulu Matius 10. Oke, mari kita baca. Apakah Pelan-pelan Pak Supir. kita baca baik-baik ya. Di dalam Matius 10, di situ dikatakan dan kamu akan dibenci. Lah, kamu di sini siapa? Kristen? Kami lah. Nenekmu kiper, inilah manusia tuyul kayak kau ini. Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah? Hei, di mana Yesus pernah? Dengar. Di mana Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Kristen? Di mana? Dan itu siapa yang berbicara itu? Ini Yesus berbicara kemudian kepada Bani Israel, kampret. Terus kenapa? Kami kan juga. Kamu Bani Israel. Emangnya terus kalau kamu Bani Israel nggak? Kalau kami bukan Bani Israel. Kamu Bani Israel nggak? Nah, congormu. Mengklaim. Justru yang dimaksud Yesus di sini adalah kalian. Coba Anda baca nomor 16-nya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala ini siapa? Kalian. Nenekmu kiper. Bawang. Dasar bahlul. Ente. Bahlul. Ente. Bahlul. Serigala itu pengikut Paulus. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Agak malu. Sumanto. Agak malu. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Filipi 5 dia adalah keturunan Benyamin. Si Andelo. Oke, Sumanto. Keturunan serigala. Sumanto. Enggak malu. Ya Sumanto itu kau. Inilah darahku. Makanlah dagingku. Kau makan daging segala. Lucu. Ya, Yosi, selamat malam Yosi. Ini juga Kristen nih, Yosi. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Iya bang. Dia bilang Sumanto. Sedangkan dalam kitabnya di mana tuh? 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus berapa itu bang Di? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam. Sumanto.
1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kau makan. Sumanto. 1 Korintus 10:25. Nah itu dia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak usah diperiksa. Anjar terus. Manusia pun bisa kau makan berdasarkan dari kitabmu. Waduh. Ada satu lagi nih Bang Juma. Satu lagi ntar dulu. Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wih, pemakan daging, peminum darah. Dia bilang, Bram ini bilang kalau Bang Zuma penakut katanya, takut kalau bertemu dengan Joseph katanya. Silakan Bram. Iya, para pengikut nabi palsu tidak perlu bahas Alkitab. Karena lah, itu nabi palsu itu menurut Yesus penganut nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa menurut Yesus? Di Kristen itu tidak diakui nabi Anda. Jadi Anda itu ya enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang nabi palsu itu menurut Yesus buah dari nabi palsu itu seperti apa? Buah nabi palsu itu menurut Yesus seperti apa? Memanggil Yesus sebagai apa buah dari nabi palsu itu? Jawab. Congor Anda itu sama dengan kepalsuan ajaran Anda. Oh ya sudah. Nggak bisa ke gereja. Kamu ke gereja, turunkan celana pendeta, colok, celup. Habis itu jilat jarimu. Nabi palsu itu dari kalian. Kamulah itu nabi palsunya. Karena menurut Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Dia memanggil aku Tuhan, bernubuat namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya dari nabi palsu. Nah siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau kalian? Kalisteng. Ya pakai lah otakmu kawan, pakai otak. Jangan naik ke sini karena kebencian. Diskusi kita pakai otak, pakai akal kita. Yuk. Pakai akal kita berdiskusi. Untuk apa kita begadang sampai pagi kalau kita hanya untuk bertengkar? Naik ke sini pakai data, pakai dalil. Kan itu lebih bagus. Ya silakan Yosi. Ada yang mau ditanggapi, Yosi? Hiburan aja dengar Bang Zuma masih lagi. Alhamdulillah kalau Anda terhibur. Ya udah tanya deh, Bang Zum. Ya. Buktikan ke Yosi Allah itu seperti apa? Lanjut. Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak seperti dengan apapun? Coba. 2 Samuel 7 nomor 22. Bagaimana caranya, Bang? Makanya tanya ke Bang Zuma, orang awam begini. Tidak bisa diuraikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kita mau gambarkan kayak mana kita nggak bisa. Sebab itu Engkau Tuhan, Engkau Maha Besar, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah sekarang ketika Yesus berkata, di dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lalu saudara Yosi datang, seperti apa Tuhan itu? Ya nggak bisa digambarkan. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah kita mau gambarkan apa dia? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya kemudian berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan ini? Dengan cara beribadah.
mengikuti utusan-utusannya yang datang di atas muka bumi, yang diutusnya. Mengikuti Yesus bagi Bani Israel, mengikuti Musa bagi Bani Yehuda, mengikuti Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat. Itu. Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan makhluk, nggak bisa. Kalau kita menyerupakannya dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Makanya Yesus itu pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Nggak pernah kan? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang tak terlihat itu. Gitu Bang. Berarti kayak kita menghayal aja lah, mengandai-andai Tuhan itu seperti apa dong ya? Oh bukan menghayal Bang. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Coba Anda renungkan pada diri saudara. Lihat jari Anda itu. Siapa yang mengatur dan membuat jari-jari Anda itu begitu sempurna dibuatnya? Urat-uratnya, kulitnya, saraf-sarafnya, tulangnya, kulitnya dan seterusnya. Itu siapa yang membuat? Anda. Anda yang membuat. Tuhan Yesus. Nah, itu mulai ke error berarti. Yesus itu juga dibuat. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah dibuat menjadi daging. Yesus itu dibuat. Sama seperti kita. Yang saya tanya di sini bukan manusia. Yang saya tanyakan ini Tuhan. Siapa yang membuat jari-jari Anda? Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Nah sekarang coba Anda renungkan. Siapa yang menyusun pita suara, dinding bibir Anda, dinding pipi di dalam, kemudian gigi dan gusi, siapa yang ngatur itu? Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur kemudian nonot Anda tidak memanjang layaknya rambut? Padahal semua makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, kunyah masuk ke dalam usus Anda. Siapa yang memilah kemudian ini cairan larinya ke jantung, yang ini jatuhnya ke limpa, yang ini jatuhnya ke hati, yang ini larinya ke otak. Siapa yang ngatur itu? Anda. Anda yang ngatur itu? Bukan. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi mereka yang berakal sehat, dia akan sampai kepadaku. Aku akan memberikan tanda-tanda keberadaanku dalam diri mereka. Siapa yang mengatur tubuh Anda? Anda sendiri nggak mungkin. Ada yang mengatur itu. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kami umat Islam tidak perlu mencari Tuhan itu karena Tuhan itu sudah nyata. Mana nyatanya? Lah ini roh dari lahir sampai kita mati nanti menemani kita tidur, menemani kita makan, menemani kita pergi, menemani kita duduk, berhayal dan apapun. Roh ini selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenalnya? Tidak kan? Roh yang ada pada diri kita aja kita nggak kenal. Padahal dialah yang menjadi cahaya sampai kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa lapar, bisa sedih, bisa berkasih sayang. Roh itulah yang menyebabkan itu. Tapi kita tahu nggak itu roh itu apa? Yang ada dalam diri kita berupa roh itu kita tahu nggak? Enggak kan? Padahal itu ada dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin yang ada dalam diri kita sendiri yang menemani kita setiap detik, setiap menit, setiap saat ini kita tidak kenal. Lantas kita mau mengenal penciptanya. Yang ada pada diri kita yang kita pakai mencari Tuhan aja kita tidak tahu. Boro-boro cari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah memperlihatkan diriku kepadamu. Orang yang berakal tahu itu sampai di sana. Tapi kita, saudara-saudara yang tidak mengenal dirinya masih mencari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Loh,
Temukan dirimu sendiri, kau akan temukan Tuhanmu. Ngapain kau cari Tuhan? Temukan dirimu. Aku ini siapa? Kok bisa ada alat pendengaran? Aku beli di mana waktu itu ya? Siapa yang memberikan ya? Kok tiba-tiba ada ya? Sebelum saya dicipta di dunia ini, saya tidak pernah kemudian negosiasi. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki deh. Aku dilahirkan nanti di tahun ini, sekarang jangan. Nanti aja di tahun 2060. Bisa? Tidak bisa. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena yang menghendaki ada. Ngapain kita cari Tuhan? Cukup kita teriak, Allahu Akbar, wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, Tuhan alam semesta. Dah selesai. Yang menciptakan kita, yang Maha mendengar, Maha melihat, mendengarkan enggak? Melihat enggak kita itu ibadah? Melihat. Tapi kalau kita memanggil Yesus, Yesus, Tuanku yang maha apa? Maha berata. Biar mulutmu robek sampai kepalamu pecah, panggil dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat. Berbeda dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Annallaha sama, innallaha sama, sami'un alim. Maaf. Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Di dalam surah Qaf ayat 11 juga Allah menerangkan bahwasanya manusia ini, apapun yang dibisikkan di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia itu dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya ketika hati kita berkata aku lapar, Tuhan sudah menyiapkan padi di sawah, ikan di laut. Semua sudah disiapkan karena Allah itu mendengarkan bisikan hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sedangkan Tuhan Anda, Bapak, berikanlah makanan kepada aku secukupnya hari ini. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan kami enggak, kami belum bangun dari tidur, makan sudah disiapkan semuanya. Itu Tuhan yang betul itu. Makanya coba Anda lihat, Bung. Mulai dari Anda lahir sampai sekarang, misalnya Anda usianya 60 atau 70 atau 50 tahun, sudah berapa karung beras yang Anda makan? Kalau Anda hitung mulai dari Anda usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang itu, kalau dihitung, itu 1 lapangan bola itu beras sudah masuk dalam tubuh Anda. Begitu baru 1 manusia. Kita ini berapa miliar manusia di atas muka bumi. Makan beras, ada beras itu habis? Tak ada. Padi dipanen, tunggu bertumbuh lagi kembali. Dipanen bertumbuh lagi kembali. Ikan diangkut dari laut. Besok muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Yesus. Mustahile. Mustahile. Yesus berkata Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kayak gitu, kadarnya rendah, kadarnya sangat lemah, nggak cocok. Jangankan jadi Tuhan, jadi seekor gajah aja tidak pantas, apalagi jadi Tuhan. Menjadi jin aja nggak bisa, jadi malaikat aja nggak bisa, borok-borok jadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah nyanyi kayak gitu sambil digigit nyamuk. Aduh, nyamuk banyak sekali. Yesus digigit nyamuk. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkasa. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Apa yang kita niatkan dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Apapun itu. Nah itu baru Tuhan yang betul. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti kayak mana?
Seperti apa? Oh, itu Tuhan Anda. Tuhan Anda seperti manusia. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan itu laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya ngomong ini sambil mataku terpejam. Adakah yang bisa melanjutkan kelas ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tidur rame-rame. Keren. Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18, apa kata dalil kitab saudara? Ini harus Anda percaya loh, karena ini kitab saudara. Saya aja orang Islam itu pun percaya akan konsep yang dibawa oleh Yohanes 1:18 ini. Tapi bukan saya percaya bahwa itu firman Tuhan, enggak. Saya percaya bahwa pemberitaan Yohanes 1:18 ini rasional. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya percaya itu. Tetapi hambanya, yaitu Yesus, yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang mengatakannya. Dia yang menyatakan, dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Allah? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, berkuasa tidak seperti siapapun. Bapakku, 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 di langit, di langit, di langit. Berarti Tuhan itu di langit. Kata siapa? Kata Yesus. Lah kok orang Kristen berubah? Bapak itu kadang masuk di kubur, kadang di atas pohon, kadang masuk di rumah sakit, disunat dia di sana, kadang diimunisasi, minum cucu. Gimana cerita ada Tuhan kayak gitu? Alamak, teman-temanku inilah. Kadang dia sekolah, kata Isra Soru. Kadang dia nukang. Nah, kadang jadi tukang kayu. Alamak. Sedangkan kitabnya sendiri, Tuhan itu tak seorang pun pernah melihatnya. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:2, Yohanes 8:2, Yohanes 7:28, 29. Apa kata Yesus? Engkau memang mengenal